pemirsa, bicara soal waspada, pemerintah juga saat ini sedang waspada sebenarnya. Hari ini kita lihat akan ada kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung bagaimana korban terdampak bencana di Sumatera Barat hari ini. Sebenarnya sejak semalam ya, Jason, sudah sampai Presiden Prabowo Subianto di Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat. Ya, jadi Presiden memang menyatakan akan kembali berkunjung ke daerah-daerah terdampak bencana. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan pasca terjadinya bencana berjalan dengan baik. Jadi kalau kita runut ke belakang, Presiden ini sudah 3 kali ke Aceh, 2 kali ke Sumatera Utara, dan ini, yang tadi malam ini menjadi kedua kalinya ke wilayah Sumatera Barat. Ada kabar nantinya Presiden akan mengunjungi sejumlah titik, malam ini juga pemirsa, yaitu di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Padang Pariaman. Karena itu masih terdampak. Sementara kalau di wilayah perkotaan katanya sudah berangsur membaik. Nanti kita akan lihat apa lagi yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena sebenarnya ini dampaknya positif ya, Jason. Orang-orang yang terdampak bencana ini menjadi lebih senang, kemudian bisa meminta bantuan langsung pada Presiden Prabowo Subianto, walaupun sekarang sebenarnya kita tahu semua bantuan baik logistik, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan itu sudah berupaya untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Tapi memang beberapa titik masih terisolir dan susah untuk dijangkau dengan akses darat. Nah, sama seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, banyak anak-anak yang kemudian meminta langsung pada Presiden Prabowo Subianto apa kebutuhan hari-hari yang benar-benar mereka perlukan, mulai dari minta air bersih, minta pengungsian yang jauh lebih baik, pokoknya macam-macam. Dan Presiden juga sudah menyampaikan nanti akan ada bantuan dan cepat tanggap soal hunian, soal kebutuhan-kebutuhan mendasar, dan banyak lagi yang lain. Iya, tapi yang terpenting bahkan yang paling esensial lampu alias listrik. Ya, ini listrik juga kemarin ternyata masih banyak wilayah yang belum menyala 100%. Ini semoga diharapkan suara-suara ini benar-benar bisa langsung ditanggapi karena sudah 2 pekan lebih ya. Artinya sejak kejadian bencana pertama begitu sampai dengan kejadian hari ini. Nah, ini nih, ini adalah situasi pada saat ada tim dari TNI, dari BNPB, SAR gabungan sama-sama membersihkan sisa-sisa lumpur, kemudian ada banyak bangunan yang hancur, hanyut terbawa banjir dan juga tertimbun tanah longsor, pemirsa, yang masih bisa diselamatkan dan bisa digunakan kembali, itu dibersihkan bersama-sama. Di sini kita lihat ya, banyak kayu-kayu ya, Jason, besar-besar ukurannya. Betul. Ini kalau kita melihat bahkan timbunan material sisa banjirnya itu menutupi satu rumah begitu sampai palingnya. Atap loh. Itu benar-benar. Iya, betul. Jadi ini diharapkan penanganan yang cepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, pemirsa, untuk kemudian bisa memulihkan, karena nampaknya fokus pemerintah saat ini bukan hanya menangani pasca terjadi bencana, tapi proses pemulihannya mulai dari pembangunan huntara atau hunian sementara, ada juga kemudian upaya-upaya untuk memberikan santunan. Kabarnya kan Mensos itu memberikan sekitar 15 juta untuk yang meninggal dunia, korban meninggal dunia, dan juga 5 juta rupiah untuk yang mengalami luka-luka, dan juga program-program lain yang kemudian saat ini sedang diperhatikan. Cuma memang kalau berbicara program-program itu kan text time ya. Betul. Artinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada juga yang butuh waktu lagi, targetnya soal hunian tetap, pemirsa, itu targetnya bisa selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Dan kalau huntara katanya, kalau berdasarkan staf ahli dari KSP, itu bisa selesai beberapa unit huntara dalam 1 hari, tapi memang juga masih butuh waktu dan perlu ada pendataan yang benar-benar akurat datanya. Nah, daripada kita belum lihat bagaimana situasi terakhir di sana, kita akan cek langsung, pemirsa. Ada jurnalis Metro TV Amfrazer dari Padang, Sumatera Barat di sana. Amfrazer, selamat pagi Amfrazer. Jadi bagaimana Amfrazer persiapan di sana, apalagi soal pemerintah daerah, karena hari ini akan ada kunjungan Presiden Prabowo Subianto di sana? Informasi kunjungan Presiden Republik ke Sumatera Barat ini memang sudah menjadi harapan yang sangat diharapkan oleh warga Sumatera Barat, karena ketika kunjungan pertama beliau ke Sumatera Barat itu hanya ke satu titik, ke daerah Padang Pariaman. Nah, sementara beberapa daerah yang waktu itu akan dikunjungi ini menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi masyarakat Palen, karena mereka sudah berharap Presiden hadir di tempat mereka. Mereka sudah siap-siap, ternyata karena kesibukan mungkin Presiden, akhirnya hanya sempat mengunjungi satu daerah di Sumatera Barat. Hari ini memang pemerintah daerah, warga Sumatera Barat itu sangat berharap atas kunjungan yang kedua bagi Presiden ini, karena bisa
mencapai ke daerah yang sangat terisolir atau sangat isolir di Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam ini ada di Kecamatan Palembayan, dan ini merupakan daerah paling parah di Sumatera Barat akibat banjir bandang yang terjadi di akhir Desember lalu. Nah, bukti parahnya adalah ini selain menghilangkan beberapa perkampungan masyarakat, ini juga membuat rumah masyarakat hanya tanpa tersisa sama sekali. Jangankan mungkin fondasinya pun hilang oleh banjir bandang. Nah, selain itu di Kelembayan ini sendiri, selain sudah menelan korban hampir 200 jiwa, yang masih dicari juga berkisar 66 orang. Paul dan Jason. Fraser, ini kan Presiden dikabarkan akan mengunjungi tidak hanya satu titik, tapi beberapa titik. Untuk menuju ke titik-titik itu, aksesnya bagaimana? Apakah masih ada banjir di sana atau masih banyak akses yang terputus? Ya, untuk beberapa titik terutama di Palembayan Agam ini memang aksesnya untuk lewat darat itu memang tidak bisa dilewati, terutama sangat berisiko. Kalau lewat darat pun itu paling hanya menggunakan kendaraan roda 2. Makanya kunjungan Presiden ke Agam nanti ke Palembayan itu akan menggunakan helikopter langsung turun di lapangan SD 05 di Palembayan. Nah, bisa kita gambarkan bahwa di Palembayan itu ada 3 jalur untuk memasuki kawasan ini. Jalur utama adalah melalui Matur, Bukit Tinggi, Matur. Nah, dari Bukit Tinggi ke Matur ini jalan sudah terban beberapa meter, juga tertimbun oleh longsor. Meski awal-awal bulan Desember jalan ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, namun karena curah hujan masih cukup tinggi terjadi banjir bandang susulan dan sehingga aksesnya kembali tertutup. Jalur kedua yang bisa dilewati sedikit aman adalah dari Bukit Tinggi melewati simpang Patai di Puh. Nah, inilah jalur yang cukup jauh yang harus dicari oleh relawan yang mau mengantarkan bantuan kementerian atau logistik itu melalui jalur ini. Dan jalur ini pun juga cukup berisiko, hanya lebih nyaman dilewati pada siang hari karena kondisi tebing kiri kanan ini juga berpotensi untuk terjadi longsor susulan. Dan jalur ketiga adalah melalui Pariaman, Piku ke Bawan. Nah, ke Bawan menuju ke baru bisa sampai ke Palembayan. Nah, jalur ini kemarin juga sempat tertutup oleh banjir yang terjadi di daerah Piku. Nah, selain itu sejumlah jembatan juga cukup putus. Jadi untuk kendaraan roda 4 untuk menuju ke daerah Palembayan itu memang sangat sulit. Nah, itulah kondisi yang terjadi di daerah Palembayan. Selain itu, jalur untuk dari Padang ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi yang tempat saya berada ini pun, ini baru beberapa hari terakhir baru bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Dalam uji coba pada hari ini itu sampai pukul 9 pagi ini kendaraan itu sudah tidak bisa dilewati lagi. Untuk informasi terkini dari Anda. Nah, pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat situasi terkini. Ini adalah momen Presiden Prabowo Subianto yang akan sebentar lagi informasinya sudah tiba di Sumatera Barat di Kabupaten Agam, pemirsa. Tampaknya Presiden menggunakan helikopter untuk bisa naik dan sampai di lokasi tujuan. Kita akan lihat sebentar, pemirsa. Ayo tuju, ayo naik. Kan kami, jurnalis Metro TV yang juga ikut dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, ini situasi terkininya pemirsa, nampaknya ini helikopter yang digunakan bersama dengan Presiden dan rombongan akan segera berangkat pemirsa. Informasinya adalah ke Kabupaten Agam, salah satu wilayah yang masih terdampak banjir di sana. Tapi kalau mereview kembali, biasanya Presiden Prabowo ketika berkunjung ke posko-posko pengungsian, ini langsung bertemu, menyapa masyarakat yang ada di sana, kemudian langsung menanyakan apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Kalau kita berkaca dari kunjungannya ke Aceh dan juga ke Sumatera Utara. Jadi sekali lagi ini adalah kunjungan kedua dari Presiden ke Sumatera Barat khususnya pemirsa. Ini seperti
akan menumpangi satu helikopter dari TNI Angkatan Udara. Kita akan lihat nanti Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Agam. Percisnya di mana nanti akan kami informasikan kepada Anda. Yang penting saat ini sudah ada persiapan yang sudah dilakukan dan di sana masyarakat juga menantikan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung bagaimana kondisi mereka di pengungsian saat ini. Ya, informasi yang kami dapatkan juga Presiden Prabowo Subianto ini pada saat tiba di Sumatera Barat, itu di Terminal Internasional Minangkabau pemirsa, dan saat itu disambut langsung oleh pejabat terkait mulai dari gubernur dan didampingi pemirsa oleh beberapa menteri dan juga ada Kapolri dan juga Panglima TNI yang langsung pada saat itu melakukan rapat terbatas pemirsa untuk berkoordinasi langkah-langkah cepat, langkah-langkah tanggap darurat yang harus segera dilakukan untuk menangani saat ini pengungsi yang masih terdampak pemirsa di Sumatera Barat. Baik, pemirsa, jadi hari ini Presiden Prabowo Subianto saat ini kita lihat sudah ada di lapangan udara di Lanut. Dan nanti landasan udara ini kita akan lihat Presiden menuju ke pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Syahrir di Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tengah di Padang. Nanti akan menuju ke Kabupaten Agam menggunakan helikopter TNI AU Karakal. Dan nanti setibanya di helipad lapangan sepak bola Impensi Ngungun di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari situlah titik pertama Presiden Prabowo Subianto akan menuju ke posko pengungsian di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan di Kabupaten Agam. Nanti rencananya Jason akan ada 2 agenda pemirsa untuk pagi hari ini, yakni ada peninjauan rencana pembangunan huntara atau hunian sementara, kemudian ada peninjauan warga yang terdampak banjir. Jadi sekarang ini Presiden ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Syahrir di Tabing, Jason. Betul. Dan sebagai informasi nanti setelah menyelesaikan kunjungannya ke Kabupaten Agam, ada informasi bahwa Presiden juga akan nanti ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nanti akan menuju ke SMA 1 Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman. Lalu menuju Beli Padang di Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman. Tujuannya adalah untuk peninjauan pembangunan jembatan Mantuang. Jadi kalau kita lihat tadi Valen mengatakan ada peninjauan huntara, ada peninjauan warga terdampak banjir di posko pengungsian, ada juga peninjauan pembangunan jembatan. Yang mana jembatan ini adalah salah satu yang paling esensial mengingat banyak akses yang membutuhkan jembatan karena saat ini terputus begitu. Jadi bantuan mungkin sulit masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Baik, itu ya pemirsa, kita lihat ini adalah helikopter yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini berangkat dari Tabing, Padang, Sumatera Barat, nanti akan menuju ke Kabupaten Agam. Dengan helikopter yang berwarna putih ini merupakan helikopter TNI Angkatan Udara Karakal. Kemudian juga ada beberapa helikopter lainnya yang ditumpangi oleh rombongan yang akan ikut dalam kunjungan Presiden kali ini. Dan satu lagi pemirsa, ada satu daerah yang juga sangat penting kehadirannya karena ini merupakan akses utama jalan lintas Sumatera Barat. Nanti akan ada juga peninjauan untuk progres pembangunan jalan terdampak bencana. Salah satu lokasinya adalah di Jalan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nanti kita akan lihat apa lagi kegiatan dalam rencana kunjungan Presiden kali ini. Ya, jadi dapat disimpulkan memang untuk kunjungan Presiden kali ini pemirsa akan mengunjungi 3 titik kurang lebih yang terdampak bencana dan akan diselesaikan dalam 1 hari ini pemirsa, mengingat agenda berikutnya Presiden akan langsung kembali lagi ke Jakarta pemirsa. Jadi benar-benar akan diselesaikan semua 3 titik tersebut akan hari ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.